Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang ciri makanan yang beracun dan bagaimana gejala keracunan itu ada pada anak-anak ya. Jadi gejala itu harus kita telusuri gitu. Soalnya kan banyak tuh kemarin tuh ya, banyak yang keracunan dari program MBG ini. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, maraknya kasus makan bergizi gratis di tanah air mengingatkan kita untuk lebih waspada dan berhati-hati dengan makanan yang sudah terkontaminasi baik oleh bakteri ataupun racun. Berikut ini saya paparkan saudara apa saja ciri-ciri fisik Nih ya, makanan yang ciri-cirinya nih. sudah terkontaminasi saudara. Kita lihat bersama, ini adalah sejumlah ciri-ciri fisik yang bisa langsung kita lihat ketika makanan tersebut sudah terkontaminasi bakteri maupun racun saudara. Yang pertama adalah adanya perubahan warna. Nah, ini sangat terlihat ketika ada perubahan warna, baik warna keabu-abuan maupun hijau, itu bisa menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi. Yang berikutnya adalah adanya perubahan tekstur. Tekstur makanan akan menjadi lebih lembek ataupun memiliki tekstur yang tidak seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sering sekali dan mungkin bisa saja kita lihat ciri-cirinya adalah muncul lendir saudara. Nah, muncul lendir ini pada makanan seharusnya tidak terjadi karena kalau sudah ada muncul lendir itu berarti ada kontaminasi bakteri ataupun racun. Yang berikutnya adalah bau yang tidak sedap. Ini bisa kita analogikan ketika kita membuka makan bergizi gratis, tentu saja yang pertama kali kita rasakan adalah aroma dari makanan tersebut saudara. Jika sudah tercium bau yang tidak sedap, itu bisa dikatakan bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi saudara. Selanjutnya yaitu ada kerusakan kemasan. Ini khusus untuk makanan-makanan kemasan. Contohnya adalah susu, begitu biasanya kan susunya itu diberikan dalam bentuk kotak ataupun susu dalam kemasan. Jika kemasannya sudah rusak, maka ini bisa mengindikasi adanya kontaminasi makanan tersebut. Ya, jadi fisik itu adalah sesuatu yang tampak ya, bisa diamati misalnya menggunakan mata dan diawasi apa ya, dikenali dengan indera yang kita punya. Misalnya dari lendir itu kan bisa oh, dipegang, wah ada lendirnya nih, bahaya gitu untuk dikonsumsi. Kalau misalnya yang harusnya tidak ada lendirnya, misalnya kayak nasi tiba-tiba berlendir, wah kalau misalnya berlendir berarti tidak layak untuk dikonsumsi. Atau dari indera penciuman gitu ya, bagi dicium, oh baunya kurang bagus nih, baunya busuk nih gitu. Jadi bukannya baunya harum ya, enak gitu ya, itu ada bau-bau yang tidak sedap. Nah, itu yang bisa menyebabkan kalau dikonsumsi makanannya itu bisa beracun. Jadi ciri-ciri fisik adalah ciri-ciri yang tampak yang bisa kita amati menggunakan indera yang kita punya, entah itu menggunakan mata, hidung, ataupun perabaan yang kita punya ya, diraba itu. Apakah oh ini lembek kan nih, keras nggak nih, yang harusnya keras kok ada lembeknya, ada lendirnya, terus gak layak untuk dikonsumsi ya. Jadi fisik itu berarti secara yang tampak di permukaan, atau dari indera ya, indera penglihatan, penciuman, ataupun setelah diraba apakah itu pantas atau tidak untuk dikonsumsi ya. Jadi yang tampak di permukaannya. Kalau sudah terlanjur mengonsumsi makanan ataupun makanan yang sudah terkontaminasi, kita juga harus waspada soal gejala makanan tersebut. Ya, Saya gejalanya nih. tampilkan berikut ini adalah gejala-gejala yang bisa kita pantau sebagai orang awam. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak perlu Anda sebagai dokter, Anda sebagai ahli kesehatan atau apapun itu, karena gejala-gejala ini bisa kita pantau secara awal, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah merasa mual dan juga muntah. Ini adalah gejala awal ketika kita merasa ataupun seseorang mengalami keracunan makanan ataupun bakteri. Yang berikutnya adalah mengalami diare. Nah, mengalami diare ini juga terjadi menjadi salah satu gejala ketika seseorang terkontaminasi makanan yang sudah kena bakteri ataupun keracunan. Yang selanjutnya adalah merasakan sakit perut dan juga kram. Ini juga menjadi salah satu gejala, dan juga merasakan demam lalu tubuh merasa lemah. Untuk demam ini tentu saja harus diperhatikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau demamnya sudah semakin tinggi, maka anak ataupun korban yang mengalami keracunan ini bisa terkena dehidrasi. Dan jika terkena dehidrasi, penanganannya adalah tidak bisa kita tangani sendiri, tapi harus dibawa ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit saudara. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita cek sendiri sehingga ketika ada anak, keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita yang sudah ada gejala-gejala seperti ini, kita bisa segera mengambil langkah penanganan yang selanjutnya saudara. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah gejala-gejala yang
mudah untuk diamati. Misalnya habis makan nih, ditunggu apa habis makan ini ada gejala yang kita kenali seperti ini, misalnya kayak mual, pusing, ataupun diare, itu kan reaksi dari makanan tersebut. Kalau makanannya bagus, makanan menyehatkan, ya kualitas itu masih terjaga, itu harusnya ketika makan itu benar sehat orangnya. Tapi kalau habis makan, tiba-tiba diamati nih sejam 2 jam ya setelah ada pencernaan atau kita lihat ya habis makan itu anak-anaknya pada sakit, ya ada gejala-gejala yang tidak wajar, itu harus segera ditangani. Soalnya kalau misalnya tidak ditangani itu akan semakin parah. Misalnya kalau misalnya ada baru dimakan itu bisa dimuntahkan, ya supaya tidak dicerna oleh tubuh. Karena kalau di dalam tubuh itu susah ya dia apa dikeluarkannya. Misal diserap oleh tubuh itu kan jadi keracunan, orang jadi pusing, jadi demam gitu atau jadinya diare. Itu kan berarti udah masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau misalnya bisa dicegah gitu, bisa dimuntahkan itu masih bisa diminimalisir lah ininya kontaminasi ataupun racun yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi harus diawasi ini. Habis makan tambah sehat atau malah jadinya sakit gitu ya. Jadi harus diawasi setelah makan itu makin sehat atau makin sakit. Jadi mungkin sejam 2 jam ya dari awalnya. Kalau misalnya ada reaksi, berarti mungkin ada masalah. Entah itu dari masalah makanannya ataupun dari alergi. Ya, nanti perlu pembahasan lebih lanjut itu masalah makanan yang terkontaminasi atau masalah dari anaknya karena anaknya kan masing-masing berbeda tuh ya. Ada yang mungkin alergi ikan, ada yang alergi daging ataupun alergi dari telur gitu. Jadi ataupun seafood juga ada gitu. Jadi tergantung dari masalahnya di mana. Apakah masalah ada di makanannya atau ada di anaknya. Cara soal kontaminasi makanan gizi gratis ini, lalu pertanyaan selanjutnya adalah tahapan mana saja yang perlu kita awasi dalam pengelolaan MBG sehingga makanan yang diolah ini terhindar dari kontaminasi bakteri ataupun racun, saudara. Nah, salah satu indikator yang bisa digunakan adalah Hazard Analysis and Critical Control Point, saudara. Ini merupakan rangkaian proses monitor dan juga kendali yang tujuannya adalah untuk menghilangkan potensi bahaya, terutama bahaya kesehatan dalam proses produksi makanan dengan mengendalikan titik-titik krusial dalam proses tersebut. Saya membaginya menjadi 4 proses, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat di sini adalah persiapan bahan makanan. Nah, pada saat kita mempersiapkan bahan makanan, tidak hanya jenis bahan makanan saja yang harus kita lihat. Anda mungkin tahu soal kasus bagaimana ada MBG dengan menu daging hiu, mungkin di sini yang miss begitu karena dalam persiapan bahan makanan di sini harus betul-betul diperhatikan jenis bahan makanan apa yang dipersiapkan, bagaimana proses pembeliannya, sumbernya sehingga betul-betul bahan yang makanan yang akan diolah ini merupakan bahan makanan yang tidak hanya sehat pastinya tapi juga bersih dan juga higienis begitu. Kemudian selanjutnya adalah dalam proses memasak bahan makanan. Ini merupakan tahapan produksi yang krusial dan harus dipantau karena kalau kita lihat dalam proses pemasakannya, kalau orang awam taunya ya udah masak-masak aja. Tapi dalam proses pemasakan ini kita harus tahu yang pertama, mana bahan makanan yang harus diolah dengan cara digoreng, kemudian dimasak, dikukus ataupun dipanggang. Tidak hanya itu, kita juga harus tahu ketika makanan tersebut diolah dengan berbagai cara, apakah makanan itu memiliki daya tahan yang cukup ketika direbus jika dibandingkan dengan digoreng. Contohnya seperti itu. Saya ambil contoh ketika kita memasak sebuah makanan dengan direbus, dengan berkuah begitu, tentu daya tahan terhadap mikroba ataupun bakterinya lebih rentan jika dibandingkan dengan makanan yang juga dengan digoreng ataupun dipanggang begitu. Nah, hal-hal ini yang penting untuk diperhatikan ketika melakukan proses memasak bahan makanan tersebut, saudara. Proses selanjutnya yang harus diwaspadai sehingga makanan tersebut terhindar dari kontaminasi adalah tentu saja penyimpanan makanan. Dalam banyak kasus MBG ternyata proses penyimpanan makanan ini yang tidak terlalu diperhatikan. Kalau kita berbicara soal proses penyimpanan makanan, ada 2 hal. Yang pertama adalah waktu penyimpanan makanan. Kalau kita lihat karena waktu produksinya mepet, akhirnya banyak MBG yang memproduksi ataupun menyimpan makanan ini secara terburu-buru. Contoh ketika makanan masih panas, langsung ditutup, uapnya belum keluar. Nah, hal tersebut yang bisa menyebabkan adanya timbul bakteri di situ. Ada kasus lain terkait dengan waktu ini karena waktunya yang pendek, mereka ingin menyiapkan dengan jumlah yang banyak sehingga mereka memasak jauh-jauh hari
tanpa melihat bagaimana kondisi makanan tersebut bisa bertahan di suhu ruang. Nah, karena dalam proses penyimpanan makanan ini jarang sekali pengelola memperhatikan hal tersebut, sehingga proses ini krusial sehingga banyak terkontaminasi bakteri ataupun racun, saudara. Nah, yang terakhir adalah distribusi makanan. Proses distribusi makanan ini penting karena pada saat kita melakukan distribusi makanan harus dilakukan. Saya ingat betul tadi apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, yaitu harus mencicipi dulu. Harusnya makanan yang hendak diberikan kepada siswa, kalau bisa begitu, dicicipi dulu oleh petugas ataupun guru, memastikan bahwa makanan tersebut tidak terkontaminasi, barulah makanan itu disajikan untuk anak murid kita. Itu Jadi kayak dari keseluruhan proses tuh ya harus diawasi. Itu dari CCP ya kalau disebutnya itu, jadi Hazard Analysis Critical Control Point, itu emang harus keseluruhan. Jadi nggak cuma salah satu proses saja, misal dari bahannya yang bagus gitu, tapi prosesnya nggak benar, itu jadi bermasalah. Jadi ada semuanya gitu, dari mutunya ya, makanan bahan bakunya dari awalnya tuh ya, terus bagaimana cara memprosesnya supaya prosesnya itu benar. Misalnya daging itu bagaimana biar bagus, atau ikan tuh bagaimana. Jadi berbeda tuh misalnya antara daging, ikan, telur, sayur, itu berbeda cara penanganannya supaya tidak ada kontaminasi silang gitu ya antar bahan. Misal daging campur wadahnya sama sayuran, ya jadinya terkontaminasi gitu. Nah, itu harus ada cara yang bagus. Prosesnya juga harus sesuai. Ketika ada proses udah bagus, nyimpannya juga harus sesuai. Jangan sampai ada kontaminasi juga ya di saat penyimpanannya itu. Karena kan ada jeda waktu tuh dalam pengiriman, nggak tiba-tiba selesai dimasak terus langsung dibagikan, langsung dikonsumsi. Tapi kan habis selesai dimakan, disusun ya, disimpan dulu sebentar gitu. Disimpan sebentar, maksudnya dalam waktu berapa jam. Nah, ketika dalam penyimpanan yang salah, itu bisa menyebabkan kontaminasi tambahan. Itu jadi berkembang tuh dari dalam waktu berapa jam tadi, sehingga yang awalnya mutunya bagus ya, misalnya udah bagus nih dari prosesnya, dari mutu makanannya gitu udah bagus, tapi gara-gara penyimpanannya kurang bagus, akhirnya menurun kualitas makanannya. Ketika udah didistribusikan, udah dibagikan, ternyata nggak layak untuk dikonsumsi. Jadi dari keseluruhan proses, dari bahan bakunya, dari prosesnya sampai ke penyimpanannya, sampai mungkin ke distribusinya dalam perjalanan juga harus diperhatikan ya, agar ketika sampai di para siswa ini ya, ketika mau dikonsumsi itu emang benar-benar bisa bergizi dan bisa bermanfaat bagi para penerimanya. bagaimana kontaminasi dan juga hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Proses investigasinya masih dilakukan terkait dengan kasus MBG, dan tugas kita bersama untuk mengawal program MBG yang menelan biaya yang fantastis ini agar betul-betul berjalan dengan baik untuk masyarakat, saudara. Ya jadi itu ya harapan kita semua tuh, itu ketika ada programnya juga nggak cuma idealisnya bagus gitu, secara pemikiran bagus nih gitu, tapi harus ada pelaksanaan atau penerapan yang bagus juga, sehingga benar-benar sampai idenya itu benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat yang bisa menikmati itu. Kalau misalnya cuma wah ini bagus nih gitu, misalnya makanan, kalau misalnya makan disediakannya sehat, anak-anaknya jadi sehat juga, nggak ada yang stunting, nggak ada yang kelaparan dan sebagainya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya salah gitu ya, mungkin dalam penanganan makanannya atau dalam proses manajemen cara mengatur makanan itu salah, itu bukannya bermanfaat tapi malah berbahaya bagi para penerimanya. Jadi bukannya bermanfaat malah jadi bermasalah. Itu jadi bukan efeknya ke yang positif nih ya, sesuai dengan idealis programnya, tapi malah berefek negatif ya. Jadi banyak yang keracunan, banyak yang sakit, biaya kesehatan juga bertambah karena kan harus dibayar tuh misalnya obatnya atau pelayanan rumah sakitnya, itu kan nambah biaya lagi gitu, dan membuat anak-anak juga jadi trauma untuk menikmati MBG ini. Yang harusnya anak-anak semangat nih, wah makanannya enak nih, bisa menyehatkan nih, tapi malah takut sekarang, wah ini makanannya layaknya dimakan, apakah ketika dimakan jadinya mual-mual, jadinya muntah-muntah gitu kan. Jadi bisa menyebabkan anak itu sakit secara fisik dan mental gitu ya. Jadi itu masalahnya ketika suatu program itu tidak dilaksanakan dengan baik. Tapi kita semua ya masyarakat, kalau misalnya ada program itu harus emang diawasi supaya tidak ada kelalaian dalam melaksanakan program ini. Ya semoga ketika ada kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi ke depannya. Jadi ke depannya itu ya, mungkin gara-gara orang yang sekarang masih belum
masih belum berpengalaman nih, masih baru gitu. Jadi banyak ada kesalahan, banyak ada keracunan gitu. Nah, setelah kejadian seperti ini, seharusnya kedepannya itu bisa ditangani sehingga tidak ada masalah keracunan lagi, masalah MBG lagi dan sebagainya. Sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak yang menikmatinya gitu. Entah itu orang yang membutuhkan ya dari bayi ataupun orang yang sesuai dengan targetnya. Nah, itu harapan kita semua supaya program ini memang bisa benar-benar berhasil. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang cara mengenali makanan bagaimana yang layak untuk dikonsumsi ya, dan bagaimana itu cari dampaknya kalau misalnya ada yang terkontaminasi makanannya, apakah dampaknya tadi membuat mual, pusing atau sebagainya. Nah, kalau yang terkait dengan sumbernya link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.